Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang bangsa apa yang datang ke bangsa Barat, apa saja yang datang ke Nusantara. Yaitu terdiri dari empat, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Yang pertama kali kita membahas tentang kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis telah berhasil yang pertama itu mencapai daratan Asia, yaitu di Calicut, yaitu pada 1498. Bangsa Portugis berhasil mendirikan kantor dagangnya yang pertama di Indonesia pada tahun 1509, yang dimana terletaknya di Goa. Pada tahun 1511 di bawah pimpinan Albuquerque dari Portugis berhasil menguasai Malaka serta berteman baik dengan Sultan Ternate. Dan pada saat itu Portugis sampai Maluku diterima serta mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis aktif menyebarkan agama Kristen dengan tokohnya yang terkenal yaitu Franciscus Xaverius, yang dimana Portugis ini tidak hanya memusatkan kegiatan di Indonesia bagian timur yaitu Maluku, tetapi juga Indonesia bagian barat yang sepertinya yaitu Pajajaran. Pada tahun 1522 Portugis datang ke Pajajaran di bawah pimpinan Henry Lem, yang dimana disambut baik oleh Pajajaran dengan maksud agar Portugis mau membantu menghadapi ekspansi Demak. Selain itu, mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen dengan tokohnya yaitu Franciscus Xaverius. Portugis tidak hanya memusatkan kegiatannya di Indonesia, tetapi juga di bagian barat yang telah saya jelaskan tadi. Pada tahun 1522 Portugis datang ke Pajajaran di bawah pimpinan Henry Lem, dan terjadilah perjanjian Sunda Kelapa pada tahun 1022 antara Portugis dan Pajajaran, yang dimana berisikan Portugis diizinkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Pajajaran akan menerima barang-barang yang dibutuhkan dari Portugis termasuk senjata maupun peralatan perang. Portugis akan memperoleh lada dari Pajajaran menurut kebutuhannya. Serta awal tahun 1527 Portugis datang ke Pajajaran untuk merealisasi perjanjian Sunda Kelapa, namun disambut dengan pertempuran oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Al-Fatihah. Itu pertempuran berakhir dengan kemenangan di pihak pasukan Demak. Sejak saat itu Sunda Kelapa namanya diganti menjadi Jayakarta, artinya yaitu pekerjaan yang jaya, yang dalam artian itu menang. Baiklah, selanjutnya yang pertama kita membahas tadi Portugis, selanjutnya kita membahas tentang maksudnya bangsa Spanyol ke Indonesia. Yang saya jelaskan bagaimana kedatangan bangsa Portugis sampai di Indonesia Maluku segera diikuti oleh bangsa Spanyol. Ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magellan pada tanggal 7 April 1521 telah sampai di Pulau Cenbu. Rombongan Magellan diterima baik oleh Raja Cebu sebab pada waktu itu Cebu sedang bermusuhan dengan Mactan. Persekutuan dengan Cebu ini harus dibayar mahal Spanyol sebab dalam peperangan ini Magellan terbunuh. Dengan meninggalnya Magellan, ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian del Cano melanjutkan usaha untuk menemukan daerah asal rempah-rempah
dengan melewati ke Pulau Canggayan dan Mindanao, akhirnya sampai di Maluku pada 1521. Kedatangan bangsa Spanyol ini diterima baik oleh Sultan Tidore di Maluku pada tahun 521. Kedatangan bangsa Spanyol ini diterima baik oleh Sultan Tidore maupun Portugis. Kedatangan Spanyol pada saat itu Portugis sebaliknya kedatangan bangsa Spanyol di Maluku membantu pasukan Tidore untuk melawan Portugis. Itu karena adanya pelaporan atas hak monopoli. Oleh karena itu Maluku di Portugis mengalami sebuah peperangan untuk mengambil suatu hak perdagangan, itu antara Portugis dan Spanyol, dan timbullah perjanjian Zaragoza pada tahun 22 April 1529 yang isinya sebagai berikut, yaitu Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina, dan Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Baiklah, selanjutnya kita membahas kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Sebelumnya datangnya bangsa Spanyol dan Portugis, datanglah bangsa Belanda. Yaitu sebelum kedatangannya ke Indonesia, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah sebelumnya di Lisbon, yaitu ibu kota Portugis. Pada waktu itu Belanda masih berada di bawah penjajahan Spanyol. Mulai tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah di Lisbon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Dengan putusnya bangsa Belanda putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol mendorong bangsa Belanda mengadakan penjelajahan samudra. Pada bulan April 1595, Belanda mulai melakukan pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayarannya yaitu menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan berakhir di Banten. Pada saat itu Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad, yaitu pada tahun 1280 sampai 1605. Kedatangan rombongan Cornelis dengan Houtman pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun seiring waktu, karena sikapnya kurang baik sehingga orang Belanda kemudian diusir dari Banten. Selanjutnya orang-orang Belanda meneruskan perjalanan ke timur dan akhirnya sampai di Bali dengan rombongan kedua dari negeri Belanda di bawah pimpinan Jacob van Dijk dan juga Van Warhanki dengan 8 buah di bawah pimpinan Jacob Nek pada tahun 1598. Sementara itu hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk juga, sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima baik oleh masyarakat. Sikap Belanda sendiri juga sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para penguasa Banten, sehingga 3 buah kapal mereka penuh dengan muatan rempah-rempah yang disukai, yaitu rempah-rempah lada, dan dikirim ke negeri Belanda, sedangkan 5 buah kapalnya yang lain menuju ke Maluku. Keberhasilan rombongan Van Dijk dalam perdagangan rempah-rempah mendorong orang-orang Belanda lain untuk datang ke Indonesia. Akibatnya terjadi persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda sendiri. Setiap kongsi bersaing secara ketat
Di samping itu mereka juga harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Melihat gelagat yang demikian, Oldenbarneveldt menyarankan membentuk perserikatan dagang yang mengurus perdagangan Hindia Timur. Pada tahun 1602 secara resmi terbentuklah VOC yang dimana membuka sebuah kongsi dagang di wilayah Nusantara. Keberhasilan rombongan dengan dalam perdagangan rempah-rempah mendorong orang-orang Belanda lain untuk datang ke Indonesia. Akibatnya terjadinya persaingan di antara mereka itu, antara pihak Belanda dengan Belanda itu sendiri, dan serta pihak Spanyol, Portugis, dan Inggris. Setiap kongsi itu melihat gelagap pedagang lainnya, dikarenakan adanya sebuah tujuan yang sama, itu dibentuknya VOC. Yang pertama untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda yang telah disampaikan. Untuk yang kedua itu memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan baik dengan sesama bangsa Eropa maupun bangsa-bangsa Asia. Dan yang terakhir untuk mendapatkan monopoli perdagangan baik impor maupun ekspor. Dengan masuknya Belanda ke Indonesia, yang terakhir kita membahas tentang masuknya bangsa Inggris ke Indonesia. Yang perlu kita pahami bahwa setelah Portugis berhasil menemukan Kepulauan Maluku, perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat di Lisbon berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Dalam berkaitan ini, Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah. Kemudian perdagangan di daerah Eropa Barat bahkan sampai ke Eropa Utara. Tetapi karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis sebagai bagian dari perang 80 tahun, maka Inggris mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah dari pasar Lisbon. Oleh karena itu, Inggris kemudian berusaha mencari sendiri penghasilan rempah-rempah. Banyaknya anggota masyarakat, para pelaut dan pedagang yang tidak melibatkan diri dalam perang justru mengadakan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah yang baru, beserta untuk penghasilan rempah-rempah yang ada di Nusantara. Dalam pelayaran ke dunia timur untuk mencari rempah-rempah sampai ke India, para pelaut dan pedagang Inggris masuk ke India pada tahun 1600. Inggris itu memperkuat kedudukannya yang pertama yaitu di India, serta membentuk kongsi dagang untuk bersaing dengan VOC, yaitu VOC yang disebut juga dengan Perserikatan Dagang Inggris yang dibentuk yang bernama EIC, yaitu East India Company. Dari India, inilah para pelaut pedagang Inggris berlayar ke Pulauan Nusantara untuk meramaikan perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, pada abad 18 sudah banyak para pedagang Inggris yang berkuasa di Indonesia. Dan pada saat itu Belanda masih berkuasa di Indonesia dengan sekutunya yaitu Prancis. Inggris bahkan sempat mengancam monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda dengan perusahaan dagangnya yaitu VOC. Pada tahun 1602, pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna mengadakan hubungan bilateral antara perdagangan Inggris dengan Banten. Hasil dari pertemuan ini adalah diberikan izin untuk Sultan Banten untuk Inggris untuk mendirikan kantornya di Banten.
Selain itu Banten selain itu Sultan Banten membolehkan kantor dagang di Jayakarta. Hingga abad ke-16 Inggris mendirikan banyak kantor dagang di daerah Indonesia seperti Goa, Makassar, dan Aceh. Tetapi dengan sikap yang sombong dan otoriter, masyarakat Indonesia tidak menyukai pedagang-pedagang Inggris. Dan periode masuknya bangsa Eropa berakhir pada kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Dan selanjutnya kita membahas tentang bagaimana hasil dari dan akibat datangnya bangsa Barat ke Indonesia. Selanjutnya kita membahas bagaimana sih era kejayaan bangsa Barat di Indonesia. Yang pertama kita membahas tentang era pemerintahan Hindia Belanda. Itu pada tahun 1799 PRC akhirnya dibubarkan. Pada tahun 1807 Republik Batavian dihapuskan oleh Kaisar Napoleon atau Bonaparte dan digantikan bentuknya menjadi Kerajaan Holland di bawah pemerintahan Raja Louis Napoleon Bonaparte, yaitu adik Kaisar Napoleon. PRC akhirnya dibubarkan pada tahun 1799. Segala tanggung jawab PRC diambil alih oleh Kerajaan Belanda. Dan terbentuknya pemerintahan Hindia Belanda, Nardas Inggris pengambilan kekuasaan ini dimaksudkan agar wilayah Indonesia tetap berada dalam pengendalian Belanda. Raja Louis Bonaparte bertanggung jawab atas wilayah kerajaan Belanda, menunjuk Herman William Dundas sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia dari tahun 1808 sampai 1811. Herman William Dundas menjadi Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia dengan tugas utamanya untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Dalam wilayah tersebut, perhatian Dundas hanyalah terhadap pertahanan dan ketentaraan. Untuk memperkuat angkatan perang, Dundas melatih orang-orang Indonesia. Karena itu mungkin ia menambah tentaranya dari orang-orang Belanda dan diletakkan dari negeri Belanda. Pembangunan angkatan perang ini dilengkapi dengan pendirian tangsi-tangsi atau benteng-benteng pabrik, museum dan rumah sakit tentara. Di samping itu, atas dasar pertimbangan dan pertahanan dan memerintahkan pembuatan jalan pos dari Anyar ke Penarukan di Jawa Barat sampai ke Penarukan yang di Jawa Timur. Pembuatan jalan menggunakan tenaga rakyat dengan sistem kerja paksa atau kerja rodi hingga selesainya pembuatan jalan itu. Pembuatan jalan pos itu merupakan keberhasilan gemilang, tetapi halnya bangsa Indonesia di mana setiap jengkal mengalami rintihan dan jeritan jiwa orang mati dalam pembuatan jalan tersebut. Setelah pembuatan jalan selesai, Dundas memerintahkan pembuatan perahu-perahu kecil karena perahu perang Belanda tidak mungkin dikirim dari negeri Belanda ke Indonesia. Selanjutnya, pembuatan pelabuhan tempat bersandarnya perahu-perahu perang itu. Dundas menetapkan daerah Banten sebagai pusat pertahanan perahu kecil. Pembuatan pelabuhan itu telah memaksa ribuan korban jiwa orang Indonesia di Banten. Akibatnya penyakit malaria menyerang para pekerja. Akhirnya pembuatan pelabuhan itu tidak selesai, walaupun Dundas bersikeras untuk menyelesaikan, tetapi Sultan Banten menentangnya. Di samping itu, pembuatan pelabuhan di Surabaya cukup di samping itu pembuatan pelabuhan di Merak juga mengalami kegagalan dan hanya berusaha untuk memperluas pelabuhan di Surabaya.
yang cukup memuaskan. Pada tahun 1810, kerajaan Belanda di bawah pemerintahan Raja Louis Napoleon Bonaparte dihapuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte. Negeri Belanda dijadikan wilayah kekuasaan Prancis. Dengan demikian, wilayah penjajahan di Indonesia secara otomatis menjadi wilayah Prancis. Napoleon menganggap bahwa tindakan Landas sangat otoriter. Maka pada tahun 1819 ia dipanggil kembali ke negeri Belanda dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Jenses. Baiklah, sekian dari gemilang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia serta kebijakan bangsa Barat di Indonesia itu sendiri. Saya akhiri penjelasan pendalaman materi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.